Di era modern, begitu banyak budaya-budaya tradisional dari Indonesia yang ditinggalkan. Karena kalah saing oleh budaya modern seperti dunia barat, K-pop, dan budaya asing lainnya. Di samping itu, masih ada budaya yang berdiri kokoh sebagai identitas bangsa Indonesia. Pencaksilat merupakan sebuah seni bela diri tradisional Indonesia yang telah berkembang selama ratusan tahun. Perkembangan pencaksilat dari masa ke masa sangatlah panjang dan beragam. Dari zaman Nusantara hingga sekarang, pencaksilat tetap menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia dan seni bela diri yang diakui secara internasional. Perubahan dan variasi teknik mungkin terjadi, tetapi esensi dari pencaksilat sebagai seni bela diri yang dipertahankan tetap menjadi prioritas. Masih ada upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan pencaksilat sebagai bagian dari budaya Indonesia. Salah satunya adalah perguruan silat rompes Pecut Betawi. Memang kalau silat itu dari dulu juga udah ada di Indonesia. Cuman nggak sebanyak sekarang ini. Kalau dulu mungkin memang orang yang belajar juga jarang lah orang yang mau belajar silat istilahnya gitu kan. Kenapa? Memang kalau bagi orang Betawi ini awalnya dilarang banget belajar silat. Kenapa begitu? Karena orang condet ini, orang Betawi ini harus bisa mengaji dulu, baru dia belajar silat. Dan juga itu dilihat dulu sampai di mana dia belajar ngajinya, sampai di mana, permintaan belajar silatnya juga sampai kapan. Dia nggak langsung minta saya pengen belajar silat langsung dari yang enggak. Kalau yang namanya Betawi ini, condet ini, guru silat banyak. Cuman kalau dulu nggak seperti sekarang. Kalau dulu ini orang punya silat, masing-masing pada ngumpet ya. Kalau saya cerita di awal saya belajar ya, tahun sekitar 80-an. Tapi di saat itu, sebelum rompes itu, saya di awal belajar rompes, yang namakan rompes. Tapi sebelum rompes, saya belajar namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa di saat guru saya tinggal di Kayu Manis. Akhirnya guru saya pindah ke Condet, gantilah VS Putra Condet. Terus ganti lagi Putra Jakarta. Begitu guru saya pindah lagi ke Cibubur, di situ dia buat perguruan PS 78. Nah, sekian tahun dia di sana, balik lagi ke Condet. Di situlah baru dibentuk Rompes Sepecut Betawi. Tapi kenapa bisa nama Rompes Sepecut Betawi? Dulu waktu guru saya nih sebagai dia ngebentuk Putra Betawi di Jakarta. Guru saya sendiri dia sebagai pembina teknik di Putra Betawi ya. Nah, akhirnya terbentuklah di situ Rompes Sepecut Betawi. 3 itu bertahap tuh. Karena guru saya juga sendiri mempunyai satu jurus rompes. Dia belajar lagi dengan gurunya namanya Babe Utama, jurusnya pecut. Jadi digabung Rompes Sepecut Betawi sampai sekarang. Nah, di sini kenapa di Condet saya yang pegang ya? Saya sini termasuk diwariskan dengan guru saya, murid tunggal lah, yang udah nggak ada lagi selain dari saya, gitu. Makanya banyak sih ada kesamaan nama, cuman nggak sama dengan Rompes Sepecut Betawi. Ada juga Pecut gitu, misalkan ada ya nama perguruan di mana gitu, Rompes ada juga gitu. Tapi jangan salah nanti, kalau Rompes Sepecut Betawi Condet, nah di sini saya Babe Yahya.
Saya belajar dari tahun kurang lebih itu tahun 2000 kurang lebih. Kalau nggak salah kelas 4 SD. Belajar ini ya seriusnya. Tapi kalau untuk ngikut-ngikut sekedar pergi ke sana, pergi ke sini, itu saya dari umur setahun udah diajak sama orang tua saya, bapak. Karena bapak ini sama guru itu memang teman dekat. Memang bapak ini satu perguruan sama Babe Guru Yahya. Belajar di perguruan Rompes yang digurui sama almarhum Babe Saaman. Jadi mulai aktif belajarnya saya itu di tahun sekitar tahun 2000. Kelas 4 SD sampai sekarang. Belajar perguruan silat masuk ke itu ilmu akal. Jadi makin banyak perkembangan pergerakan bela diri yang sudah bercampur di masyarakat, ya kita berusaha buat yang namanya mencari jalan keluar. Maksudnya jalan keluar itu perkembangan-perkembangan dari kuncian, gerakan-gerakan serangan-serangan dari berbagai macam aliran atau orang yang suka pada nanya ke kita. Jadi kayaknya nggak ada tuh yang namanya kita itu belajar lu udah selesai. Jadi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dibilang. Ada juga silat campur kebatinan, ada di Condet tuh bermacam-macam ya. Ada juga yang silat aja ada. Tapi dulu namanya juga bukan silat, kalau dulu main pukul. Main pukul itu identiknya apa? Memang buat bela diri. Nah kalau sekarang berubah lagi, pencak silat, seni dan budaya. Jadi dikembangkan, mau di perkembangan persilatan Betawi ini gitu. Sekarang kalau di silat saya ini seni dan bela diri. Makanya orang banyak kesulitan. Kalau kita belajar langsung bela dirinya aja, itu paling mudah. Karena kalau seni dan bela diri itu pengupasannya juga banyak gitu. Pertama kita nih mempelajari dasar sampai saya ada namanya ya. Dasar, tunggal 1, tunggal 2, tunggal 3, tunggal 4, tunggal 5. Ada gerak masalnya juga, ada sambut gitu ya. Seperti tangan kosong main kayak golok gitu. Tangan kosong lawan viso, toya gitu kan, lawan tangan kosong, lawan golok gitu. Di persilatan saya gitu kan. Yang lain juga pasti ada gitu kan, cuman berbeda teknik. Ayo, turun. Ya. Satu. Belajar silat ini kalau kita mau sampai bisa, nggak boleh kita pindah-pindah dulu sebelum kita paham dengan satu guru ini. Karena apa? Jadi nggak merusak. Karena tuh silat itu sama juga kita membeli baju gitu. Belajar di Rompes nih, saya ajarin ke sana, belajar di sini setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti terserap itu jurus Rompes ke badan kita. Terus belajar dengan yang lain, bisa mengambil gerakan orang lain, tapi dia nggak bisa mengambil gaya orang lain itu. Tetap gayanya gaya permainan Rompes. Itu rahasia silat ya, permainan silat kayak gitu. Silat itu tujuannya apa? Untuk menserapkan ilmu bela dirinya untuk orang gitu. Cuman di situ setelah kita tahu ya nggak bisa kita mencoba-coba orang karena berbahaya yang kita pelajarin untuk orang.
Salam penghormatan. Hormat. Gerak. Siap, dasar 1. Ulangin. Siap, pasang kuda-kuda tengah. Hup. Ya, kita mulai dari dasar 1. Kanan dulu ya. Ya, kita pakai power sekarang. Siap, gerakan 1, 2, 3, 4. Yang kiri. Tuh. 2, 3, 4. Dasar 2 kanan. Tuh. 2. Oh, tangkis dulu. 3, 4. Yang kiri. Tuh. 2, 3, 4. Yang ketiga kanan. 1, 2, 3, 4. Yang kiri. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang keempat kanan. Siap. 1, 2, balik lagi. Stop. 3, tangkis. 4. Bawah, turun. Siap. Yang kiri. 1, 2, balik lagi ke sana. Stop. 3, 4. Siap. Sekarang yang ke-5. 1, 2, 3, 4. Siap. Yang kiri. Tuh. 2. Tangannya agak bengkok. Nah, tuh. 3, bawah. 4. Ya, siap. Balik lagi. Siap sedia. Memang kita nih lagi pengen berusaha gimana caranya perguruan kita ini mengikuti zaman itu. Ini maunya anak-anak sekarang seperti apa? Mungkin kalau misalkan kita pakai metode-metode zaman orang tua kita dulu, ya mungkin ada ketidakakurat. Cara-cara pola-pola mereka itu kita pakai dengan zaman sekarang. Memang sekarang tuh kita lagi cari supaya daya tarik pemuda-pemudi di luar itu buat mengikuti atau yang namanya mereka tuh sampai benar-benar senang lah dengan pencaksilat. Mungkin nggak di sini aja, mungkin dari perguruan-perguruan lain juga berusaha buat hanya menyesuaikan zaman seperti apa buat mereka itu mempublikasi ke luar, memperkenalkan perguruan mereka. Kalau misalkan mereka dengan metode-metode lama nggak ada publikasi, mungkin nggak bisa yang namanya menangkap daya tarik pemuda-pemudi. Harapannya bisa go internasional, terus bisa yang namanya pencaksilat itu masuk ke dalam kurikulum pelajaran di setiap sekolah. Gimana caranya masuk ke semacam ekskul, ya kan? Itu sedang kita pikirkan sama teman-teman luar. Jadi jangan sampai silat-silat tradisi yang benar lahir di tanah Indonesia itu kalah dengan kebudayaan orang luar. Nah, itu sedang kami pikirkan gimana caranya pencaksilat itu bisa masuk ke dalam setiap kurikulum ekskul di setiap sekolah. Mengharapkan banget anak-anak kita nih, kita kan tadinya 4 cabang, ada 6 cabang. Yang mudah-mudahan anak-anak kita semua ini jadi penerus saya gitu. Jangan sampai nih permainan rompet sepecut ini punah atau habis, nggak ada yang nurunin gitu. Kalau rompet sepecut Betawi condet, nah di sini saya